Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi hamdan yuwafi ni'amahu kafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah di Masjid At-Taqwa Kampung Pada Alai, Kejorongan, Petok, Kanagarian, Panti Selatan. Alhamdulillah, nikmat yang besar dari Allah, kita mau datang ke masjid. Semua orang dipanggil ke masjid. Orang yang mau datang, itulah yang memenuhi panggilan Allah. Dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Hidup ini tidak lama. Hidup ini sebentar saja. Apalagi yang sudah usianya dekat 60 ataupun lebih 60 tahun. Tadi waktu sholat kita mendengar ayat dibaca surat At-Takatsur dengan suratul Asr. Surat At-Takatsur ini kalau kita fikirkan, kita renungkan, cukup untuk membuat kita kembali kepada Allah dengan keyakinan yang maksimal, cukup untuk menyadarkan kita menyadarkan kita kepada Allah. Allah memperingatkan di sini berfirman, Alhaakumut takatsur, kamu lalai disebabkan mencari harta, disebabkan mengurus keluarga, disebabkan urusan keduniaan, memperbanyak menimbun harta benda, mengurus anak istri, keluarga, mengurus bisnis, mengurus sawah ladang dan lain sebagainya. Kamu sibuk disebabkan itu. Maksud ayat ini, janganlah terlalu sibuk. Sisihkanlah waktu untuk kehidupan hari esok. Jangan hanya sibuk dengan urusan sementara saja untuk di dunia ini. Urusan makan, minum, sawah ladang, dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan manusia lalai. Itu maka Allah mengatakan, Alhaakumut takatsur. Kamu dilalaikan oleh sibuk mencari harta yang banyak. Mencari kepulan hidup yang banyak. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu masuk kubur. Rata-rata kamu itu lalai. Artinya, kalau orang itu ingat dia nak masuk kubur, mengingat kematian itu bisa membuat dia tidak terlalu sibuk, tidak terlalu lalai. Tapi ternyata di sini disebutkan manusia itu lalai. Kalla saufa ta'lamun. Kalla, janganlah begitu. Tak usahlah begitu lagi. Saufa ta'lamun. Nanti kamu akan tahu akibatnya karena kamu lalai itu. Karena kalau kita lalai mengurus keduniaan, mengurus harta benda, mengurus sawah ladang, mengurus anak istri, harta benda akan tinggal, sawah ladang akan tinggal. Segala urusan yang menyibukkan kita tidak akan dibawa mati. Yang dibawa mati amal soleh. Yang akan dibawa mati ilmu, ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita lalai, berarti kita sibuk mengurus yang tinggal, lupa mengurus yang akan dibawa. Kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu, kamu nanti akan tahu akibatnya. Akibat lalai itu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Diulang-ulang lagi. Kemudian dari itu, janganlah demikian. Nanti kamu tahu akibat sifat lalai kamu itu. Menyesal nanti. Orang yang lalai hidupnya, pas ruhnya mau dicabut, menyesal. Ada ayat lain.
Ayat Al-Quran ini mesti saling dikaitkan. Ada ayat lain dalam surah Al-Mu'minun juz 18, Allah memperingatkan orang yang hidupnya lalai, pas datang mati dia tak siap nak mati. Subhanallah. Pas datang kematian dia minta hidupnya disambung, tempo hidupnya ditambah, jangan dulu dicabut rohnya. Ini dijelaskan dalam halaman 348 surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Ini cerita orang yang lengah dan lalai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Bila maut sudah datang. Tahu orang itu dia mau dicabut rohnya. Menunggu saatnya saja lagi. Qala, dia menyesal. Rabbirji'un, ya Allah. Jangan cabut rohku dulu ya Allah. Sambunglah dulu. Sehari dua lagi, seminggu dua lagi. La'alli a'malu salihan. Agar aku merebut amal saleh. Yang tak ke masjid, pasti menyesal. Yang tak sholat berjamaah, pasti menangis. Yang tak sembahyang sunat, yang tak menambah ilmu, yang mengabaikan agamanya, pasti menangis. Bahkan di sini mengatakan, la'alli a'malu salihan. Sambunglah nyawaku ya Allah. Sejenak lagi, seketika lagi, agar aku merebut amal saleh. Fima taraktu, yang selama ini masih aku tinggalkan, masih aku abaikan. Aku tak peduli. Tapi di sini sudah dijawab. Keluhan orang yang akan meninggal, yang menyesal nak mati, yang ingin disambung nyawanya, dia sudah dijawab di sini. Kala, tidak bisa lagi minta sambung. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya ungkapan kata yang tidak akan didengar, tidak akan layak, tidak akan dipenuhi. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakangnya menunggu alam barzah. Orang itu sudah berada di pintu alam barzah. Bila sudah mati, dah masuk alam barzah namanya. Kita sekarang berada di alam fana, alam yang tidak kekal, alam sementara. Bila ajal tiba, dia akan beralih ke alam barzah namanya. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi apa maksudnya? Maksud surah At-Takasur ini mengajak kita agar tidak lengah dan lalai. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Janganlah lalai lagi. Kalau kamu tahu dengan ilmu yakin, orang itu kalau dia yakin akan berubah sikapnya terhadap agama. Akan ringan langkahnya ke masjid. Akan bergegas bersegera dia menuju rumah Allah saat azan dikumandangkan. La tarawunnal jahim. Pasti kamu akan melihat neraka jahim nanti kalau kamu masih lengah dan lalai lagi. Orang yang lengah dan lalai dijanjikan di sini tempatnya nanti dari kemudian adalah neraka. Summa la tarawunna ainal yakin. Kemudian orang akan melihat dengan ainul yakin bila dia sudah masuk neraka. Summa la tus'alunna yawma izin 'anil na'im. Kemudian di sana akan ditanya tentang nikmat Allah. Nikmat hidup akan ditanya. Nikmat tenaga akan ditanya. Nikmat akal akan ditanya. Nikmat anggota badan akan ditanya. Nikmat kesehatan akan ditanya. Nikmat keluarga, nikmat rumah, nikmat jalan, nikmat harta benda. Semua nikmat diberikan Allah nanti akan ditanya nanti. Summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat Allah. Siap-siaplah untuk menjawab pertanyaan Allah. Yang mana nikmat itu? Dalam ayat lain dikatakan, kalau kita coba menghitung nikmat Allah, tidak bisa kita menghitungnya. Banyaknya dan nilainya nikmat tadi. Nikmat anggota badan saja, nikmat tenaga saja, nikmat kesehatan saja, nikmat akal, mana bisa dinilai. Itu semuanya harus disyukuri. Kemudian disusuli dengan suratul Asr tadi, di rakaat kedua. Suratul Asr ini menerangkan pentingnya masa. Wal asri, demi masa. Masa itu adalah waktu. Waktu itu adalah kehidupan kita. Kehidupan kita dihitung per nafas
Setiap tarikan nafas itulah kehidupan kita. Jangan lupa dan jangan lalai seperti yang diperingatkan dalam surat Al-Asr, surat-surat At-Takasur tadi. Jangan lalai kita mensyukuri nikmat masa. Berarti kalau kita kaitkan penghujung ayat surat At-Takasur dengan awal surat Al-Asr, nikmat yang paling besar yang akan ditanya nanti adalah nikmat waktu atau nikmat masa. Innal insana lafi khusr. Kebanyakan manusia hidupnya rugi karena tidak menilai waktu, tidak menilai masa atau waktu. Menurut Islam jauh lebih mahal pada uang. Kalau uang hilang bisa dicari ganti, bisa dikejar, bisa diusahakan gantinya. Tapi kalau waktu berlalu sedetik pun tidak bisa dikejar lagi. Innal insana lafi khusr. Rata-rata manusia rugi karena tidak memanfaatkan waktunya. Yang tidak merugi siapa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haq, dan saling menyampaikan pesan yang benar, menyampaikan kebenaran tentang agama Allah, wa tawassaw bis sabr, dan selalu menyampaikan pesan tentang pentingnya kesabaran. Kita mesti menegakkan kebenaran, menyebarkan kebenaran, mengamalkan yang agama Allah, dan terutama sekali adalah tentang sabar. Sabar menjauhi dosa dan maksiat, sabar melakukan ketaatan kepada Allah, dan sabar menghadapi musibah, tantangan hidup. Hidup ini memang tidak sunyi dari tantangan. Itulah secara ringkas maksud surah At-Takasur dan surat Al-Asr tadi yang kita dengar dibaca di dalam salat. Rakaat pertama dan rakaat kedua mudah-mudahan ada kesannya, ada manfaatnya. Jazakumullah khairan, inni hukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.